Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bersiap, gerak, beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa, dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Silakan. Berdoa mulai. Kemarin kita sudah bisa mengatakan Al-Quran, jadi kita mulai lagi dari awal ya. Silakan diambil Al-Qurannya, kita ngaji bareng-bareng. Wajib nasional dimulai. Anak-anak sekalian, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya, alhamdulillah. Refresh ya, coba berdiri lagi ya, berdiri lagi. Yang tepuk ya, yang pertama pagi. Ya. Halo. Konsentrasi ya. Tepuk siap. Ya, tepuk pagi. Tepuk sore. Halo. Ya. Oke, tepuk pagi. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, hari ini kita akan belajar tentang pernikahan di dalam Islam. Ada beberapa tujuan pokok pembelajaran yang harus kita bisa capai ya, di pertemuan pada kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan ketentuan ya, pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, kita masuk ke pengamatan terhadap gambar. Di depan di layar proyektor itu ada 3 buah gambar ya, yang bisa coba kalian amati sebentar ya. Kemudian kalian berikan tanggapan terhadap ketiga gambar ini ya. Gambar yang paling atas, gambar 4.1 itu ada mushaf Al-Quran ya. Itu dari cincin tahu ya.
Ya, untuk gambar yang kedua itu di situ ada proses ijab dan kabul ya. Nanti kalian berikan tanggapan. Ini kenapa kok ada gambar seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada buku nikah. Ya. Ada yang tahu kira-kira gambar 4.1 itu kira-kira ya menurut pengamatan kalian? Kita kan mengira ya, kemudian mengamati 4.1 tentang hal itu maksudnya apa sih? Kaitannya dengan pelajaran itu? Berupa kata ya, berupa kata atau sesuatu yang ini silakan kalian membaca sedikit teks ya, materi di halaman 120 itu ada di buku paket kalian ya. Silakan mulai bisa membaca. Ya. Silakan. Dipahami materi terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian mengamati video tentang pembelajaran pernikahan di dalam Islam. Ini ada satu video, mohon di suasana tenang ya. Karena ini soundnya sound bawaan laptop, jadi kalian harus mendengarkan dengan seksama supaya bisa nanti dipahami tentang pernikahan di dalam Islam. Nah, untuk berikutnya coba Pak Ari bertanya kepada kalian ya, tentang materi pernikahan di dalam Islam ini setelah kalian tadi membaca ya buku atau literatur, kemudian kalian melihat video yang ada. Yang pertama ta'aruf atau di dalam pernikahan itu disebutnya ta'aruf apa sih ya? Apa yang disebut dengan ta'aruf, pengertiannya, kemudian manfaatnya apa? Barangkali ada yang tahu, silakan ya. Jadi ya, itu tadi tentang ta'aruf. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu di antara kalian itu pengertian nikah
pengertian nikah menurut bahasa. Kira-kira ada yang tahu? Pengertian nikah ya. Silakan Tompi. Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, an-nikah yang berarti berkumpul atau mengumpulkan. Ya, nikah kita masuk ke diskusi. Jadi ada beberapa persoalan atau permasalahan yang terkait dengan pernikahan di dalam Islam itu yang perlu pemecahan. Coba nanti kalian diskusikan dari kalian berdua ini nanti silakan membagi ke dalam 4 kelompok ya. Berarti satu kelompoknya di 3. Nah, kita memakai metode NHT ya, number head together ya, number head together. Bagaimana metode NHT itu? Ya, metode NHT itu nanti kalian ini sebagai contohnya ya, ini berkumpul 3 ya, 3 orang sendiri gitu. Kemudian masing-masing dari 3 orang di kelompok kalian itu mengambil ya ikat kepala untuk dipakai di depan ya, bukan dipakai di tempat lain. Nanti jangan dipakai di sini ya, pakainya di sini ya. Ini sesuai dengan nomor yang berbeda. Jadi itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 dalam satu kelompok ya, dalam satu kelompok. Kemudian nanti Pak Ari baru akan menyajikan apa yang perlu kalian diskusikan. Kemudian kalian kerjakan di buku tulis kalian bisa ya, nanti kemudian dipresentasikan ke depan ya, 1/1 ya, sesuai dengan nomor yang nanti akan ditunjuk. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa. Oke, silakan di situ sudah kami sediakan ya. Ini silakan diambil ya. Kemudian dicari kelompoknya, kelompok mana saja kalian yang kalian inginkan, yang kalian inginkan. Silakan diambil ya. Mau kelompok siapa? Senyamannya kalian ya. Jadi Pak Ade nggak perlu menentukan kelompoknya ya. Senyamannya kalian dengan siapa mau berkelompok. Silakan. Silakan, gitu. Boleh yang diambilin. Enggak iya kan? Satu kelompok usahakan berbeda. Ya. Semua. Nah, kemudian ini di layar slide yang ada di depan ini yang menjadi pokok dari diskusi kalian pada hari ini ya. Kalian cukup menjabarkan 3 jawaban ya dari pertanyaan yang ada di depan ini yang berkaitan tentang masalah pernikahan di dalam Islam gitu ya. Ya, coba saya bacakan nanti kemudian kalian tulis ya jawaban kalian apa, diskusikan dengan kawan kalian, baru nanti dipresentasikan. Ya, pertanyaannya begini. Dalam masalah pernikahan, kita sering mendengar istilah pernikahan dini. Di sisi lain, kita juga melihat adanya sebagian orang yang lebih memilih membujang sampai melampaui usia layak nikah. Jadi layak nikah tapi masih membujang atau gadis, gitu ya. Yang pertama, berikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena pernikahan dini. Jadi menurut kelompok kalian pandang pernikahan dini itu seperti apa? Jawabannya dengan bahasa kalian ya. Ya, tentu nanti hasilnya tiap kelompok itu beda-beda nanti jawabannya itu ya. Ada yang lucu mungkin ya, ada yang boleh Pak, orang tua belet. Apa? Kemudian berikan tanggapan kedua kelompok kalian terhadap
Sudah? Oke, kalau sudah, coba kita ke presentasi ya sekarang ya. Kalian coba presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing ya. Ini terkait dengan 3 pokok permasalahan yang bisa dipecahkan lewat diskusi ya, tentang pernikahan usia dini dan sebagainya. Untuk pertanyaan nomor 1 nanti silakan dibacakan ya. Pertanyaan nomor 1 itu yang akan mempresentasikan adalah siswi yang memakai atribut nomor 3. Ya, silakan siswi yang memakai atribut nomor 3 untuk ke depan kemudian membacakan hasil presentasinya. Ya, jadi ini sebelumnya kasih apa dulu? Untuk ya. Ini mau mempresentasikan pertanyaan nomor 1 ya. Kita mulai ya presentasinya, silakan. Ya, Pak Arif ini hanya mendengarkan, nanti menambahi kalau ada yang kurang gitu ya. Ada yang berapa saya luruskan lebihnya kali ya. Kemudian kita mulai dari sana dulu. Silakan. Menurut kami kurang setuju dengan pernikahan dini karena ketika belum cukup umur, egonya masih sama-sama besar sehingga bisa mengakibatkan perceraian. Oh, itu lebih menitiberatkan. Lebih menitiberatkan pada apa namanya ego ya. Kalau pernikahan dini berarti egonya masih besar sampai pada perceraian. Oke, boleh. Kemudian yang kelompok selanjutnya silakan. Tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena pernikahan dini. Menurut kelompok kami, pernikahan dini jangan dilakukan jika mental berusia dan kebanyakan di usia dini pemikirannya belum terlalu dewasa, maka jangan terlalu terburu-buru untuk menikah muda. Jangan terburu-buru untuk menikah muda. Kemudian untuk berikutnya ini Pak Hari akan membagikan kepada kalian lembar kerja ya. Ini lembar kerja ini harus kalian kerjakan sekarang ya. Ini satu-satu. Di sini ditulis identitasnya, ya, nama peserta didik dan sebagainya. Ya. Ini boleh kembali ke tempatnya masing-masing lagi. Kalau sudah, itu silakan lembar jawaban kalian dikumpulkan ke depan, ya. Perwakilannya salah satu. Anak-anak sekalian, tibalah kita pada akhir pembelajaran ya. Kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Ini kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian tarik ya dari pembelajaran kita tentang pertemuan awal ya, mengenal konsep awal tentang pernikahan
dalam Islam itu apa kira-kira? Bisa tunjukkan kan? Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari pembelajaran kita materi ini? Apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Oke, kalau gitu saya pantik ya, dapat ini. Nah, kita tarik kesimpulan pernikahan dulu. Nah, pernikahan itu apa? Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua. Ya, gitu. Jadi kesimpulannya pernikahan itu adalah Sunatullah yang berlaku umum bagi seluruh makhluknya yang harus dilaksanakan gitu kan ya. Nah, hukum nikah? Ayo, hukum nikah baca. Kita baca aja. wajib, sunat, ubah, makruh, makruh. Kalau sudah, ini Pak Ari akan membagikan ke kalian lembar penilaian diri dan teman sejawat. Cuman ini nanti dipakai untuk tugas ya. Penugasan di pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan yang akan datang itu silakan kalian bawa lembar penilaian diri dan penilaian teman sejawat ini untuk dikumpulkan ya. Kita kira-kira pada pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan yang akan datang, ini kita akan belajar tentang dalil-dalil masih materi pernikahan ya dalam Islam. Tapi kita lanjutkan ke sub yang kedua, ya sub tema yang kedua yaitu dalil-dalil tentang pernikahan dalam selanjutnya kita belajar bersama-sama, kita bareng-bareng ya menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita paham pada